Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Komputasi Numerik yang beranggotakan 7 anggota yaitu Muhammad Randi Hanggara dengan NIM 192406011, Adisti Amalia Siregar, saya sendiri 192406046, Reksa Prayoga 192406009, Rizky Eka Putra 192406039, Dinda Syahrani 192406047, Evita Simamora 192406015, Dian Natama Sandi 192406022. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang secant dan bisection yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, nama saya Dinda Syahrani. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode secant. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kalau metode secant itu adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier, dan metode secant ini membutuhkan dua akar awal. Sini saya akan menerapkan langsung ke dalam kode Python-nya. Misalnya di sini kita akan mencari akar dari x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 15 dikurang 0. Maka yang pertama-tama kita buat adalah A sama dengan 0 dan B sama dengan 2. A adalah akar awal pertama, kemudian B adalah akar awal kedua. Lalu kita masukkan def F yaitu A yang akar awal pertama. F sama dengan A pangkat 3 dikurang 3 kali A pangkat 2 dikurang 13 kali A ditambah 15. Lalu return F. Return F ini untuk menyimpan hasil dari variabel F atau kode fungsinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putra dengan NIM 192406039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan for dan if. For x in rank 20. Ini adalah perulangan for 6x dengan jarak 20. Sedangkan C sama dengan B kurang F B kali B A atau F B kurang F A, ini adalah rumusnya. Sedangkan if persamaan C kali 3 kurang 3 kali C kali 2 kurang 13 kali C tambah 15, ini sama dengan 0, dan B sama dengan C. Maka if C 3 kurang 3 pangkat C sama dengan 0, maka B sama dengan C. If print akar adalah C, break print akar plus adalah C. Baiklah, selanjutnya kita coba run atau jalankan dengan klik F5. Oke. Data awal ini adalah 2 dan data awal B adalah 4. Jadi data sudah bisa dilanjutkan, maka nilai persisnya adalah kita masukkan sini misalkan 25. Jadi hasilnya adalah 2.0 dengan nilai YX min 5,0.
Hanya sekian dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Anjeli Lasmarita Simamora dengan NIM 192406015. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode bisection. Pertama-tama, di sini ada terdapat source code def input data AB. A sama dengan float input, masukkan data awal A. B sama dengan float input, masukkan data awal B. Kemudian di bawahnya ada source code return AB. Saya membuat fungsi untuk menginputkan data. Fungsinya bernama input data dengan dua parameter, yaitu A dan B. Kemudian si variabel A ini akan menampung inputan dari source code. A sama dengan float input, masukkan data awal A yang nilai awalnya berupa string. Kemudian saya ubah menjadi tipe data float agar bisa dihitung dalam angka pecahan yang banyak mengandung angka di belakang koma. Begitu juga variabel B, sama fungsinya seperti penjelasan dari variabel A. Variabel A dan B ini fungsinya sebagai pencatat prediksi awal. Kemudian ada terdapat shortcut def yx, return x pangkat 3 dikurang 7 kali x ditambah 1. Fungsi y ini sebenarnya mempresentasikan fungsi dari soal yang ada, yaitu fx x pangkat 3 dikurang 7x tambah 1. Kemudian di bawahnya ada terdapat shortcut def check AB, if YA dikali YB lebih kecil dari 0, return true, else return false. Fungsi ini digunakan untuk mencek apakah nilai A dan B yang kita inputkan pada input data bisa digunakan atau sesuai dengan syarat bahwa di antara kedua nilai tersebut nilai yang membuat fx menjadi 0. Nah, jika nilai A dan B memenuhi syarat, dia akan menghasilkan nilai true sebagai output dari fungsi check AB. Begitu pula sebaliknya. Jika nilai A dan B tidak memenuhi syarat, maka dia akan memberikan nilai false. Kemudian di bawahnya ada terdapat def update data AB, C sama dengan A ditambah B dibagi 2. If YA dikali YC lebih kecil dari 0, B sama dengan C, else A sama dengan C. Di bawahnya ada terdapat shortcut return AB. Fungsi update data digunakan untuk mengupdate nilai pembatas dalam pencarian. Jika kita lebih mengerucutkan nilai yang mendekati 0. Sekian yang ingin saya presentasikan, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Reksa Pergaga dengan NIM 192406009. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dep proses. Fungsi dep proses sendiri merupakan core utama dari program ini. Jadi urutannya, jika nilai yang dicari belum ketemu atau tidak lebih kecil daripada nilai presisi, berarti nilai dari YA atau YB lebih besar dari 0. Maka dia terus akan melooping sampai menemukan nilai yang sesuai. Selanjutnya, AB update data AB disesuaikan dengan teori. Jika belum sesuai nilai yang diinginkan, dia akan terus mencari sesuai dengan fungsi di update data. Dan apabila looping selesai, berarti dia telah menemukan nilai yang diinginkan. Selanjutnya, dia akan mengecek. Karena kita belum tahu mana yang sesuai, apakah nilai YA atau YB, maka kita menggunakan fungsi if. If ABS YA lebih besar daripada ABS YB, berarti nilai B lebih kecil, maka jawaban ada di B. Begitu pula sebaliknya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Hanggara dengan NIM 19240611. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari DevMind. Nah, DevMind ini merupakan fungsi main yang digunakan untuk menjelaskan urutan dari pengerjaan fungsi tersebut. Dimulai dari menyiapkan variabelnya, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0, PRC sama dengan 0, atau presisi, kemudian result sama dengan 0. Lalu, variabel A dan B ditampung di dalam input data. Nah, kemudian kita harus mengecek apakah data itu benar atau tidak dengan menggunakan if. If cek AB dalam kurung A dikurang B tutup kurung. Nah, di mana jika nilai input data A dan B itu bernilai benar, maka program ini akan berjalan. Begitu juga sebaliknya, jika nilainya false, maka dia akan berhenti. Jika nilai dia benar, maka akan muncul pernyataan yaitu data sesuai bisa dilanjutkan. Kemudian kita akan disuruh menginput nilai presisinya, yang dimana kodenya adalah PRC sama dengan float dalam kurung input dalam kurung petik 2 masukkan nilai presisinya, itu tutup kurung. Nah, hasilnya itu adalah result sama dengan proses dalam kurung A, B, PRC tutup kurung. Kemudian di print hasil sama dengan result, habis itu dengan nilai Y dalam kurung X tutup kurung, Y dalam kurung result. Nah, mari kita run saja gimana hasilnya. Masukkan nilai awal, yaitu misalnya kita bikin 1, nilai B-nya 3. Nah, datanya sesuai bisa dilanjutkan dan kemudian kita akan memasukkan nilai presisinya yaitu 0,01. Nah, maka hasilnya adalah 2,57 dengan nilai Y dan kurung X-nya itu 0,00112. Pada kode pemrograman second dan bisection, kami mendapat sumber dari link sofian97.blogspot.com. Program metode bisection menggunakan Python. Lalu, kami menggunakan link dari aoidroid.com tentang metode second dengan Python. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.